Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan Bapak Kombes Pol Purnawirawan Dr. Kiai Haji Muhammad Yahya Agil MM. Yang saya hormati Bapak Haji Edi Maryadi selaku Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Al-Muhajirin. Yang saya hormati pengurus Dewan Masjid Indonesia Bekasi Utara. Yang saya hormati Ketua RW 013 Bulang Macan Permai. Yang saya hormati pengurus Ketua RT 1 sampai dengan 08 Bulang Macan Permai, para sesepuh, para tokoh adat RW 13 Bulang Macan Permai, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati. Pertama dan yang paling utama, mari kita sama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana sampai saat ini kita masih begitu banyak diberikan kenikmatan-kenikmatan, yang paling utama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di Masjid Raya Al-Muhajirin Bulang Macan Permai ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, selawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah kita sebagai umatnya selalu istiqomah di jalannya. Amin, Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, acara kita pada siang hari ini adalah memperingati hari Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahun 1443 Hijrah. Dan susunan acara pada siang hari ini, sebagai pembuka acara, saya sendiri sebagai selaku pembawa acara. Acara kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Bapak Ustadz Sahrul Patoni, sari tilawah oleh Ibu Hajah Ninin Destiani. Ketiga, sambutan Ketua Panitia oleh Bapak Haji Muhammad Tabrani. Yang keempat, lelang pembangunan rumah tapis Al-Quran oleh Bapak Ketua Panitia, Bapak HM Tabrani. Kelima,
acara inti yaitu Tausiah Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan dipandu oleh Bapak Kombes Pol Purnawirawan Kiai Haji Dr. Muhammad Yahya Agil MM. Keenam, doa dipimpin oleh Bapak Dr. Kiai Haji Muhammad Yahya Agil MM. Ketujuh, nutup. Untuk mempersingkat waktu, kepada Bapak Ustadz Sarul Patoni untuk membacakan ayat suci Al-Quran, waktu dan tempat kami persilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Udhkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minal dhulumati ilan nuri wa kana bil mu'minina rahima. Tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam. Wa a'adda lahum ajran karima. Ya Inna
وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي المسجد الأقصى ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم.
Allah yang memberi rahmat kepadamu, dan para malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, agar Dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang. Dan Dia Maha Penyayang kepada orang-orang yang beriman. Penghormatan mereka, orang-orang mukmin itu, ketika mereka menemuinya, ialah salam. Dan Dia menyediakan pahala yang mulia bagi mereka. Wahai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu kabar gembira dan pemberi keselamatan, dan untuk menjadi penyeru kepada agama Allah dengan izinnya. Satu sudah selesai. Jadi kita bikin ada 4 ruangan di dalam situ. Jadi ada 4 ruangan. Jadi mulai anak-anak TPA itu mulai dari usia dini sampai SMP. Jadi setiap sore sekarang sementara belum dipergunakan karena belum maksimal. Sementara anak-anak TPA itu kita tampung di dalam masjid, di pelataran masjid. Awalnya TPA itu di sebelah sana, karena waktu pas pandemi, sebelum pandemi itu kita tidak ada TPA, jadi kita manfaatkan 2 rumah di ujung sana itu sebagai rumah marbot. Jadi rumah di ujung sana jadi rumah marbot dan kita bangun ini. Menurut informasi yang disampaikan oleh Ketua Panitia Bangunan TPA dan menurut Ketua DKI Masjid, biaya yang sudah dikeluarkan itu tolong Bapak tulis. Biaya yang dikeluarkan saat ini itu sudah 144 juta. Yang bikin mahal itu pondasinya, karena pondasinya cakar lainnya ke dalam sekitar 25 meter dan totalnya ada 12. Ya, jadi sekarang itu posisinya karena kemarin pandemi, tahun lalu pandemi, dari bulan Januari sampai bulan Juni atau Juli kan kita nggak nongol keluar nih Pak, kita nggak keluar rumah, tapi tukang tetap kerja. Yang subhanallahnya tukang baru terima uangnya sedikit, tapi kerjanya diterusin. Jadi akhirnya tukangnya pakai uangnya sendiri. Saat ini posisinya masjid punya utang sama kontraktor. Saya kemarin bilang sama Pak Haji di astagfirullahaladzim, saya bilang kok bisa kita punya utang gitu sama kontraktor. Ini masjid, kalau kita yang punya utang pribadinya gimana caranya kita mau selesaikan secara selesai supaya kata orang tua saya matinya gampang. Kalau sudah gak punya utang, gak punya beban. Nah sekarang posisinya masjid itu, mohon maaf Mas Bro, sebentar. Masjid itu tadi saya bilang kontrak kita tuh dananya 144, 6
62 juta sudah dibayar oleh masjid waktu itu uang buka, terus sisanya masih 82 juta. Nah 21 juta ini urunan para donatur. Bentuknya ada yang kasih hebel, ada yang ngasih semen, ada yang ngasih granit, ada yang ngasih blend granit. Nah sekarang masjid punya utang 60 juta 900. Baru 60. Saya sedih, makanya saya bilang Pak Haji ini boleh nggak, saya bilang ini acara Isra Mi'raj, ini perayaan yang luar biasa, peringatan hari besar umat Islam. Umat Islam pasti datang, nggak mungkin orang Islam datang ke masjid nggak bawa uang buat sedekah. Mau 10.000, mau 100.000, mau 1 juta, mau 50 juta, kita nggak tahu, karena ibu-ibu biasanya bawa tas isinya banyak tuh. Saya nggak tahu isinya apaan. Mudah-mudahan isinya uang sama nomor rekening loh. Jadi bisa ngasih buat donatur masjid. Mohon maaf Pak Kiai, saya minta waktunya sebentar. Ini demi masa depan kita, karena anak-anak TPA itu perlu kita didik buat penerus kita Pak Kiai. Jadi saya ingin benar kita pengurus tidak punya niat apa-apa selain niat tulus untuk mengajak bapak-bapak dan ibu-ibu untuk menyiapkan tabungannya, depositonya di akhirat nanti, karena tidak ada yang bisa melindungi kita, tidak ada yang bisa menjadi naungan kita yaumul qiyamah selain sedekah kita. Kata Ustadz Somad, ini bukan kata saya ya, Ustadz Somad bilang kalau sedekahnya 10.000, nanti waktu pas kita di bawah sinar matahari tutupnya pakai koran, karena koran sekarang harga 10.000. Kalau 20.000 lumayan nanti kita tuh, ya lumayan nanti kita tuh pakai kantong, ya. Kalau yang mahal dikit 100.000 mungkin pakai triplek, jadi lumayan kalau pakai triplek. Apalagi Pak Haji sama Bu Haji sudah pergi haji, wanasnya luar biasa. Ya, kalau 100.000 mungkin dapat payung, ibu dia dapat payung lumayan. Kalau 100.000, kalau 1 juta mungkin dapat beton. Jadi mudah-mudahan itu bisa nolong kita, karena tidak ada lagi yang bisa nolong kita nanti. Dan kita tahu bahwa sesuai dengan janjinya Allah di Al-Quran, barang siapa yang bersedekah maka Allah akan melipat gandakan sedekahnya, dan Allah akan lipat gandakan pahalanya, serta Allah lipat gandakan rezekinya. Saya bacakan satu ayat dalam Al-Quran, saya nyontek karena saya nggak hafal, saya bukan ustaz. Allah berfirman dalam surat Al-Hadid ayat 18, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innal musaddiqina wa musaddiqati wa aqradullahu qardan hasanah yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasulnya, musaddiqin yang laki-laki dan musaddiqat yang perempuan. Jadi orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasulnya, bahwa Allah itu ada, Rasulnya ada, baik laki-laki dan perempuan, dan dia qardun hasanah, memberikan pinjaman kepada Allah, sedekah namanya, infak namanya, dengan yang baik, qardun hasanah, pinjaman dengan baik, ya, maka niscaya akan dilipat gandakan pembayarannya kepada mereka. Bu, kalau kita tahu di dunia ini ada rentenir ngasih pinjaman 100.000, belum nyampe kantong kita sudah kurang dulu tuh. Ya, kalau pinjam 1 juta nyampe kita balik 900.000. Setelah itu balikinnya berlipat-lipat, luar biasa. Tapi itu di dunia, tapi kita dengan Allah. Allah sendiri yang menulis dalam Al-Quran, ini wahyunya dari Allah. Allah tulis sendiri, Allah sampaikan bahwa Allah akan melipat gandakan. Ya. Terus kita jangan sampai gara-gara sedekah kita lupa sedekah, kita nyesel. Aduh, saya lupa tadi kenapa saya nggak ikutan ya. Aduh, lupa tadi kenapa saya nggak infak ya. Aduh, lupa kenapa saya tadi lupa bawa uang ya. Allah sampaikan dalam surat Al-Munafiqun ayat 10. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qablu ayyati ahadakumul maut wa yaqulu rabbi la akhartani ila ajalin qarib wa
asaddaqa wa akun minas salihin. Allah bilang, dan berinfaklah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu. Jadi yang diinfak hanya sebagian, Bu. Kalau ibu punya rezeki 100.000, Allah bilang cuma 2,5%. Jadi hanya bilangnya hanya sebagian. Jadi kalau ibu punya 1 juta, nggak mungkin sejuta ibu kasih. Ntar mau makan pakai apa? Anak saya mau jajan pakai apa? Bayar sekolah pakai apa? Jadi Allah udah tahu. Maka Allah bilang, belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian. Makanya saya bilang, jangan sampai kita udah mati baru kita ingat sedekah. Jangan sampai kita sudah di ujung hayat kita, sakratul maut kita, baru kita ingin sedekah. Fir'aun tobat ketika sakratul maut tidak diterima, Bu. Makanya sampai sekarang Fir'aun diawetkan sebagai ibrah buat kita. Ini loh orang yang tobatnya terlambat. Jangan sampai kita termasuk orang yang sedekahnya terlambat. Kalau kita punya kesempatan sedekah hari ini, sedekah. Kita punya kesempatan sedekah besok, sedekah. Jangan sampai terlewat. Kenapa? Lalu mereka berkata, ya Tuhanku, ketika kita di zaman, mengapa kau tidak menentukan sedikit saja waktu kematian buatku, supaya aku dapat menyembahmu dan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh. Bu, saya baca ayatnya nggak usah banyak-banyak. Ada ustaz, ada kiai, nanti saya disampaikan ustaz. Saya cukup baca 2 ayat aja. Jadi ayat yang pertama, Allah akan melipat gandakan sedekah yang kita sedekahkan. Di dalam surat Al-Baqarah jelas kalau kita bersedekah 1 seperti kita menanam pohon, 1 tumbuh 7 cabang, masing-masing cabang tumbuh 10 ranting. Jadi 1 kali sedekah bernilai 700 kali. Maka saya sudah bilang sama anak saya, sama istri saya bilang gini, kalau kita punya uang 10, ya kita sedekahkan 1. Kalau hitungan manusia 10 dikurang 1 itu 9. Tapi kalau kita terbang hasanah tadi dengan Allah, maka totalnya yang kita punya sebenarnya adalah 709. Dan itu sudah saya lakukan. Saya ngomong begini bukannya saya sombong, enggak. Saya bukannya mau jadi panutan, enggak. Tapi saya mengajak Bapak Ibu untuk yuk bareng-bareng kita bantu masjid menyelesaikan hutangnya dengan kontraktor supaya kita tidak nyesel. Kita sudah mau mati baru kita ingat sedekah. Orang yang sudah mati aja pengen balikin, pengen dihidupin lagi, cuma pengen sedekah. Karena sedekah yang bisa nolong. Jadi gini, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, saya ada penawarannya begini. Ini supaya tidak memberatkan bagi yang sedekah. Saya nggak mungkin 60 juta. Nggak usah. Mohon maaf, saya mesti pakai izin tadi. Mesti pakai spidol merah. Spidol merah ini bukannya saya marah-marah, enggak, Bu. Supaya lebih jelas, saya paham. Karena kalau dari jauh nggak kelihatan. Jadi saya nawarin begini, saya nggak mungkin 60 juta saya suruh Pak Haji Edi yang tanggung jawab sendiri. Atau saya minta Pak Haji Rosi tanggung jawab sebagai sesepuh bulan Macan Permai. Jadi saya nawarin ada 5 paket Bu Haji, Bapak Ibu, 5 paket. Paket yang pertama ini, paket pertama ini paket yang isinya kalau kita lumayan lah bisa dapat payung mungkin 10 biji. Paket pertama nilainya 1 juta. Ya. Paket kedua, mohon maaf ya tulisan saya jelek karena saya bukan biasa nulis, bukan dosen. 500.000. Paket ketiga, ini paket 1, paket 2, paket 3 itu 250.000. Paket 4 ini 100.000. Paket 5 50.000. Contoh nih misalkan nih, Bu
saya bilang, Pak Tabrani, saya ngambil paket 1 10, wah saya alhamdulillah. Jadi gitu. Jadi nanti kalau Bapak Ibu berkenan mau mendonasikan sebahagian hartanya yang dimiliki, ya, supaya tidak menyesal. Mumpung acara Isra Mi'raj ini hanya setahun sekali, Bu. Jadi nggak 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali. Jadi setahun sekali. Mumpung ada kegiatan, mumpung lagi ramai, mumpung ada kiai, jadi kita sedekahnya kita didoain sama kiai, mudah-mudahan berkah. Rasulullah bilang, pancinglah rezekimu dengan sedekahmu. Jika Anda ada di antara kalian yang sakit, yang sedang susah, yang sedang gundah gulana, sedekah, kata Rasul. Makanya orang-orang yang rajin sedekah jarang bingung, karena dia yakin Allah akan ganti, karena dia termasuk orang-orang yang membenarkan adanya Allah dan membenarkan adanya Rasulullah. Baik, caranya gini Pak Haji, kalau memang berkenan, saya akan buka lelang ini, tinggal tunjuk tangan, nanti tolong sebutkan maunya yang paket berapa, mau ngambil 1 paket boleh, mau ngambil 2 paket boleh, mau ngambil 5 paket boleh, terserah. Jadi saya buka, saya izin 10 menit sampai 15 menit sampai setengah 11 saya buka lelang ini. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan pada umur kita, Allah berikan keberkahan pada harta kita, amin. Baik, terima kasih. Saya buka. Saya mau mulai dari kanan apa kiri? Kanan. Baik. Saya mulai dari sebelah kanan. Siapa yang berminat? Pak Haji Dayat, tolong panitia, Pak Haji Dayat, tinggal sebut mau paket berapa, jumlahnya berapa. Ada lagi Pak, selain Pak Haji Dayat yang mau? Pak Haji Habis? Lagi Pak yang berminat? Sebelum saya pindah ke ibu-ibu, saya mempersingkat waktu karena sebentar lagi ya kajian. Berapa? Oke. Dimulai dengan Pak Haji Dayat, paket 1, ngambil 1 paket, mudah-mudahan berkah, amin. Ada lagi dari bapak-bapak? Pak Haji ini Ketua DKM Lompok. Ada lagi? Pak Haji Rosid, Lady Pak Haji Rosid. Mohon maaf ya Pak, saya biasa jualan, jadi saya suruh jualan begini ya saya jualan aja Pak, karena saya suka biasa jualan. Jadi udah biasa ngomong kayak sales sabun ya, kayak sales sabun. Baik, ada lagi Pak sebelum saya tutup kesempatannya, saya alihkan ke ibu-ibu. Oke, baik. Kalau gitu saya lanjutkan ke ibu-ibu. Silakan yang berminat. Ibu minat? Oh boleh, boleh. Minta mic, ada minta mic. Boleh. Silakan. Tolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya boleh kasih saran,
biasanya orang mau ngasih juga tidak mau diumumkan. Iya, saya dengar banyak suara ibu, saya mewakili mungkin ya. Ada yang mau ngasih tapi malu katanya. Jadi kalau ngasihnya di bawah paket-paketan itu kan malu Pak. Maklum ibu-ibu banyak yang dipikir di dalam rumah. Jadi kalau boleh, iya, kalau saya boleh kasih saran sekarang, coba tolong diedarin itu panitia, kasih sorban itu, nanti langsung kasih seperti itu. Dan ini diperuntukkan untuk itu semua. Baik, terima kasih. Terima kasih Bu. Baik. Oh iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi sedekah itu ada yang sembunyi-sembunyi, ada yang terang-terangan. Ya, sedekah yang sembunyi-sembunyi bagus. Sedekah yang terang-terangan juga bagus. Karena tergantung niatnya. Kita niat sedekah terang-terangan untuk apa? Bukan untuk riya, bukan untuk sombong, tapi paling tidak supaya membuat giroh orang lain, teman kita, saudara kita yang tadinya nggak mau nyumbang jadi nyumbang. Dan ayatnya ada di dalam Al-Quran. Makanya kenapa saya lakukan ini? Saya mengajak, yuk kalau memang ibu malu-malu pada saat acara ini, setelah acara ini silakan hubungin panitia, namanya Pak Teddy, pakai peci hitam ini, silakan langsung samperin. Ya, jadi saya ngajak ini supaya yang tadinya mungkin ragu-ragu, ya sudahlah, dia nyumbang loh, saya juga nyumbang dah, nggak enak. Atau masa, karena gini, kalau untuk sesuatu kebaikan kita boleh lihat ke atas, tapi kalau untuk sesuatu yang buruk kita jangan lihat ke atas, lihatnya ke bawah. Dia bisa sumbang sejuta, insya Allah saya bisa 2 juta, gitu ya. Baik, terima kasih masukannya Ibu, terima kasih. Baik, kalau memang ibu-ibu malu, nanti saya minta panitia nyodorin. Boleh, silakan. Nanti akan pakai sorban. Ini sorban saya bisa pakai ini. Ini nih, sorban saya bisa. Oh, sorbannya pakai tua. Ya. Saya sambil sorban, mungkin ada yang mau ngambil paket. Umi, sebentar. Umi mau ngambil paket. Paket apa? Teddy. Pinteran amat langsung kejutan kan. Ya. Yang malu-malu boleh masukin ke sorban. Mudah-mudahan isinya ada yang merah, mudah-mudahan merah semua sesuai dengan kerudungnya. Baik. Ada lagi yang mau terbuka atau semuanya mau tertutup? Kayaknya pilih tertutup ibu karena malu. Oke, baik. Kalau gitu saya sudahi saja malam ini. Mudah-mudahan yang mendonasikan sebagian rezekinya hari ini, mudah-mudahan Allah ganti berlipat-lipat ganda. Allah panjangkan umurnya dalam ketaatan. Allah menjadikan keluarganya sakinah, mawaddah warahmah. Ya, Allah jadikan anak-anaknya soleh dan soleha. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Haji Tabrani selaku Ketua Panitia acara Isra Mi'raj dan lelang pembangunan rumah tapis. Mudah-mudahan akan semakin banyak yang bersedekah untuk rumah tapis ini. Amin. Allahumma amin. Dan untuk acara selanjutnya, jadi apa yang terjadi hari ini di Masjid Al-Muhajirin ya, Bulak Macan Permai, hari ini disaksikan juga oleh dunia. Ada AA yang sedang merekam dan nanti menyampaikan kepada yang lain. Pertama, saya berterima kasih melalui Pak Haji Edi, diminta ke sini silaturahim. Acaranya banyak banget ya.
Isra Mi'raj. Makanya tadi saya baca sebagian ayatnya, karena tadi ayatnya sudah dibaca oleh qori kita. Kemudian hari ini juga ada kejutan dari Bang Tabrani dengan ada paket tadi. Ya, saya hanya mendoakan insyaallah mudah-mudahan terlaksana niat, dan usulan ibu-ibu bagus juga dengan menggunakan sorban Pak Ketua. Saya kira bisa lebih. Mana aja tadi kata Pak Tabrani, tergantung niatnya, insyaallah semuanya dikabul Allah. Amin. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kita bersyukur kepada Allah. Kita rindulah kegiatan-kegiatan seperti ini. Bayangkan 2020, bahkan 2019. Sekarang udah masuk 2022, pandemi COVID-19. Makanya tema yang dipilih oleh panitia, kuatkan keimanan dan solidaritas. Mungkin bagian dari solidaritasnya menyentuh hati Bapak Ibu di tengah pandemi COVID-19 ini. Rindu kita acara seperti ini. Saya masih ngebayang dulu, Masya Allah, kegiatan taraweh lockdown, kegiatan khutbah Jumat lockdown, Masya Allah. Padahal alhamdulillah kalau dipikir ya namanya pensiunan ya, maaf bapak-bapak yang pernah aktif, kita kalau udah purna itu harus ada kegiatan tambahan. Memang kita menerima pensiunnya, tapi ada tambahan. Nah kalau udah lockdown nggak ada. Pensiun itu kombes 4 koma Bu, Pak, 4 koma. Artinya setelah tanggal 4 udah koma juga. Tapi alhamdulillah masih ada acara seperti ini, ada undangan Simatupang, siang malam tunggu panggilan. Ya alhamdulillah. Man kadang-kadang ya Simatupang itu berubah jadi Panggabean, panggilan gagal bener-bener hancur gitu. Udah jadi diundang, misalnya diundang Pak Edi hari ini, udah di schedule tuh apa yang bisa dilakukan hari ini. Mungkin ada permintaan dari bendahara rumah apa yang berkeperluan menghadapi Ramadan, menghadapi seminggu ke depan, itu dicatat. Belum lagi migor yang makin mahal kan, catat, dan seterusnya dan seterusnya, luar biasa. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kalau bicara Isra Mi'raj itu almarhum Jainuddin MZ itu pernah mengatakan bahwa ada 3 alam yang terjadi pada Isra Mi'raj itu. Alam yang pertama disebut alam nasut, artinya alam manusia, semua manusia bisa. Dan alhamdulillah saya pernah mencoba dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Cuman waktunya, kalau Rasulullah berangkat ba'da Isya, kemudian ke langit pertama sampai ke 7, nyampe di Masjidil Haram lagi itu qabla subuh, hanya beberapa jam. Kita aja kalau dari Masjidil Haram, kan di Mekah nggak ada pesawat. Maksud saya nggak ada bandara khusus untuk penerbangan luar negeri kecuali mungkin buat raja ya. Tapi kalau untuk umum kita harus ke Jeddah. Dari Mekah Masjidil Haram menuju Jeddah. Dari Jeddah kita terbang menuju Yordan atau Mesir. Nanti dari Yordan atau Mesir menggunakan kendaraan umum menuju Masjidil Aqsa. Itu namanya alam nasut. Ada lagi yang kedua disebut alam malakut, alamnya malaikat. Makanya Rasulullah diisrakan, dimi'rajkan oleh Allah, itu didampingi oleh Jibril. Namanya alam malakut. Jadi kalau kita mencoba merefleksi, mengingat lagi ibu-ibu waktu ngaji kan dengan ustazahnya, bapak-bapak sekalian, Isra Mi'raj terjadi bulan Rajab. Ra-nya Rasulullah, jimnya Jibril, ba-nya Burak.
karena tiga makhluk ini terjadi Isra walaupun juga ada faktor eksternal yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga alamnya namanya alam lahud, alamnya Allah. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa alam lasud, maksud saya alam nasud. Dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha alam malakut, dan Sidratul Muntaha ke Mustawan, dan tempat yang lebih tinggi lagi itu disebut dengan alam lahud, alamnya Allah. Jadi kalau menurut kita impossible, mustahil, tapi bagi Allah tidak ada yang impossible, semua possible. Sama dengan motivasi, semangat, optimisme Pak Tabrani, Pak Ketua dan teman-teman, didukung oleh ibu-ibu majelis taklim, insya Allah apa yang menjadi rencana yang tadi disampaikan akan segera terwujud, amin. Memang namanya ajakan kebaikan itu susah ya. Hubbatil jannah bil makarih, mengajak orang ke sorga itu banyak dibenci orang. Wa hubbatin nar bis syahawat, ajakan ke neraka itu dipenuhi oleh hal-hal yang disenangi hawa nafsu. Hadis ini oleh Oma Irama itu dibikin lagu, Bu. Kalau mau melacur harus pakai uang, kalau mau berjudi harus pakai uang. Ada huhanya. Ternyata jalan ke neraka mahal harganya, walaupun mahal anehnya banyak yang suka. Ada huha lagi ya. Mengerjakan sembahyang tidak usah membayar, mengerjakan puasa tidak usah membayar. Ada huha lagi. Ternyata jalan ke sorga murah harganya, walaupun murah anehnya banyak yang ogah. Enggak ada huha, enggak ada. Jadi itu Isra Mi'raj. Sebelum Rasulullah diisrakan, dimi'rajkan oleh Allah. MC kalau kepanjangan tolong saya diingetin, Pak. Jangan. Kasihan ibu-ibu. Dan ya itu tadi. Sampai mana tadi? Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, saudara yang saya hormati, Nabi itu mengalami ujian, bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi kalau ujian kita COVID, menurut saya enggak berat-berat banget lah. Masih banyak orang yang peduli, Masya Allah ya, dengan COVID ini. Ada saja tuh yang dengan Jumat barokah, Masya Allah ya, ada yang berbagi kepedulian. Subhanallah. Cara Allah itu, ya teman-teman saya di polisi kan ada juga tuh rada-rada susah ngatur lalu lintas. Bagaimana mereka turun polisi dishub untuk ngatur lalu lintas itu luar biasa, nggak bisa. Sampai ada rekayasa lalu lintas, buka tutup, ini dibuka jalan, ini ditutup. Tapi dengan COVID, Masya Allah, nggak perlu buka tutup. Perintah PPKM level 4, udah semua lockdown, work from home, work from office. Waduh, tutup. Bahkan informasi dari belahan dunia sana, betapa banyak night club, betapa banyak tempat-tempat judi, tempat-tempat maksiat, lockdown. Bahkan info kemarin itu di Bali dampaknya itu Masya Allah. Malah ada yang mengatakan bom Bali, dia bicara dampaknya ya, dampak secara mungkin materi ya.
Itu sebenarnya dengan COVID ini dampaknya lebih luar biasa. Karena kita tahu bagaimana kehidupan mereka kan tergantung dari apa? Pariwisata ya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu. Nah kembali Nabi itu juga mengalami ujian yang luar biasa. Wafat istrinya. Belum lagi wafat pamannya. Beliau tuh bersedih. Kondisi di kota Mekah nggak memungkinkan beliau dakwah terang-terangan. Lalu beliau ke Taif. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, ada rezeki umrah. Kalau bisa ambil juga program ke Taif. Taif itu indah, ibu, bapak. Saya waktu jadi atase polisi di Saudi Arabia, saya sempat juga, karena kebetulan ada tenaga kerja kita yang bermasalah, jadi kita ada pendekatan dengan polisi Saudi supaya bisa dibantu. Di Taif itu, bu, bapak, suasananya dingin. Jadi teman-teman di Mekah itu kalau kegerahan, ya mereka ke Taif. Ya kalau mereka punya duit lebih ya terbang ke apa? Ke Eropa sana yang lebih dingin. Saya kadang-kadang bingung waktu sebelum ke Taif itu. Biasanya kan ibu-ibu haji yang umrah itu sayurannya kan seger ya. Saya pikir tadinya dipasok dari Indonesia melalui penerbangan kita yang dari Jakarta ke Saudi. Ternyata dipasok dari Taif, subhanallah. Itu yang luar biasa. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, di Taif apa yang Rasulullah lakukan? Dakwah. Tapi sebelum beliau berdakwah itu dilempar batu, subhanallah. Sambil beliau membersihkan luka di kakinya, didatengin oleh malaikat. Dalam riwayat ada yang mengatakan yang datang itu malaikat Jibril, menawarkan kepada Nabi Muhammad, Muhammad, suruh aku sekarang agar, kan di Taif itu ada 2 bukit digambarkan. Bukit 2 ini saya dempetin, biarin orang-orang yang menyakitimu, melemparimu, mereka kejepit, mati semuanya. Tapi Rasulullah itu Masya Allah, beliau berpikir positif. Kalau saja mereka mati semua, ya habis sudah kan. Tapi beliau bahkan mengatakan, jangan. Mungkin orang tuanya, mungkin anaknya, mungkin cucunya jahat kepada saya, tapi insya Allah beberapa tahun ke depan akan lahir generasi yang lebih baik yang akan beriman kepada saya. Makanya doa beliau apa? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, beri mereka petunjuk. Mereka berbuat ini karena tidak tahu. Masya Allah. Jadi makanya ibu-ibu, bapak-bapak, kalau ada orang yang jahat kepada kita, doain aja. Allahumma hdi qaumi. Atau mungkin dia Allah beri mereka petunjuk. Mudah-mudahan mereka tidak melakukan ini terhadap kami. Insya Allah. Makanya dengan COVID ini, ya, bagaimana kita membangun solidaritas, menguatkan keimanan di tengah pandemi ini. Saya selalu mengajari teman-teman saya, atau mungkin dari beberapa tausiah saya katakan SSO. Apa itu? S-nya syukur, syukur aja. Kemudian S yang kedua sabar, ya kita sabar. Dan O-nya adalah optimis. Karena ternyata orang yang optimis itu melihat peluang itu apa? Di setiap kesulitan, jadi ada peluang yang bisa dia lakukan. Dan bahkan tadi Pak Ketua, kalau nggak keliru tadi di awal sambutan beliau menyampaikan tentang fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban, nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang kamu dustakan. Masya Allah, nikmat yang diberikan Allah. Nah ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, jadi kembali kepada kita,
Bagaimana dengan peristiwa Isra Mi'raj? Dan kemudian bagaimana Rasulullah bertemu dengan Allah? Nah, apa yang kita lakukan di bulan Sya'ban ini? Di bulan Sya'ban yang kita lakukan itu adalah membangun kebaikan. Kebaikan terus. Karena namanya Sya'ban. Sya'ban itu, ibu-ibu, bapak-bapak, ada 5 huruf Sya'ban. Yang pertama huruf Shin. Shin, syafa'ah, berarti mohon bantuan, mohon pertolongan kepada Allah. Ain, ainnya itu izzah, kemuliaan. Kita ini kadang-kadang dimuliakan orang karena punya pangkat, punya jabatan. Saya dulu waktu masih pangkat letkol, orang hormat kepada saya, yang hormat mayor. Ya karena lebih tinggi letkol dari mayor. Cuman kalau mayor kan nggak ada di polisi ya. Maaf kalau ada polisi yang ada di sini atau istri-istri polisi Bayangkari. Mayor itu kompol, komisaris polisi. Kalau letkol itu AKBP, Ajun Komisaris Besar Polisi, AKBP. AKBP itu sering disingkat teman itu AKBP, agak kurang banyak penghasilan gitu. Makanya saya bikin jangan AKBP agak kurang banyak penghasilan, bikin aja AKBP asal kreatif banyak penghasilan. Asal kreatif, cuman kreatifnya yang positif gitu ya. Hormat. Makanya Nabi kan mengajarkan kita apa? Ajaran moral tentang solidaritas. Unduru ila man huwa asfala minkum wala tanduru ila man huwa fawqakum. Lihat orang yang di bawah kamu, jangan lihat orang yang di atas kamu. Jadi kalau ibaratnya kamu punya motor, jangan lihat yang punya mobil, lihat yang punya sepeda, melihat yang di bawah kita. Yang punya sepeda, alhamdulillah teman cuman jalan kaki. Yang jalan kaki, alhamdulillah teman sebelah lumpuh nggak bisa jalan. Yang lumpuh, alhamdulillah gua masih hidup, tetangga sebelah udah meninggal. Jadi melihat yang di bawah kita, walaupun misalnya tadi kita katakan, jadi yang mayor hormat, jadi orang dipuji, ya, orang mulia karena pangkat dan jabatan. Makanya kan ada wirid ya, ibu-ibu, bapak-bapak, wa tu'izzu man tasya wa tuzillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, di tanganmu semua kebaikan. Wa tu'izzu man tasya, engkau muliakan orang yang engkau kehendaki. Wa tuzillu man tasya, engkau hinakan orang yang engkau kehendaki. Biyadikal khair, di tanganmu kebaikan itu ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya engkau berkuasa atas segala sesuatu. Subhanallah. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak hadirin yang saya hormati dan saya muliakan, kembali kita memaknai Isra Mi'raj, kemudian Sya'ban, lalu bagaimana sikap kita untuk memasuki Ramadan? Ramadan itu ya Ramadan, Ra Mim Don. Ra-nya itu rahmat, mimnya maghfirah, da'nun itu diartikan itkun, bebas dari neraka. Makanya bagaimana kita menyambut Ramadan? Ayat yang bicara tentang puasa, coba kita renungkan, kita dengarkan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman yang diundang, yang diajak. Kutiba alaikumus siyam, diwajibkan kepadamu untuk berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Allah, sebagaimana telah diwajibkan kepada orang sebelum kita. Nah, la'allakum tattaqun itu adalah apa goal atau tujuan yang ingin dicapai agar kita menjadi orang yang bertakwa.
Jadi ternyata takwa itu luar biasa ya ibu-ibu, bapak-bapak. Takwa itu kalau kita lihat tulisan takwa, di situ ada huruf ta, ada huruf qaf, ada huruf waw, dan ada huruf ya. Takwa. Ada yang mengartikan takwa, takut yang tua. Nggak usah takut yang tua, Pak, kalau nggak ada yang muda. Istri pertama sakinah, yang kedua mawaddah, yang ketiga warahmah, yang keempat wapisah. Pisah. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, masya Allah. Jadi kalau kita lihat takwa, malah ada yang mengartikan takwa itu Batak sama Jawa katanya, takwa, Batak Jawa. Dulu ada teman saya, orang Batak, istrinya orang Jawa. Malah istrinya itu lebih galak dari suaminya, Pak. Ini teman saya, ini bininya, kalau dia ngebentak anaknya, diam kau. Itu anak tetangga yang nangis gitu. Jadi Batak Jawa. Teman saya Pak Sito, kebetulan namanya Pak Sitorus. Maaf kalau ada Pak Sitorus, Pak. Waktu ada teman kita yang meninggal, kebetulan kan pangkatnya letkol, saya masih mayor. Jadi kita berikan beliau kesempatan untuk mewakili teman-teman menyampaikan sambutan. Sambutanlah dia, Pak. Bapak-bapak, ibu-ibu, hari ini teman kita mati. Ya Allah. Ya, dia memang mungkin bahasanya gitu ya. Kenapa enggak agak ya hari ini teman kita meninggal dunia gitu ya. Teman kita mati. Mari kita ucapkan. Dia mau bilang inna lillah wa inna ilaihi raji'un, lupa, Pak. Mari kita ucapkan minal aidin wal faizin. Masya Allah. Orang pada bingung, "Hei Bang, ini lebaran apa musibah?" gitu ya. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, insya Allah beberapa hari ke depan kita akan taraweh ya. Taraweh, kita akan puasa. Tadi ngobrol sama Pak Edi, Masya Allah, Pak Ustadz katanya walaupun COVID, ya enggak ini kita pakai, kita di luar melakukan sholat Jumat dengan apa? Memanfaatkan tenaga-tenaga internal. Bagus, alhamdulillah. Karena memang ternyata beberapa penelitian, ibu-ibu, bapak-bapak, yang lebih parah dari Omikron itu ternyata sinetron. Luar biasa. Karena sinetron itu nggak ada habisnya, nyambung terus. Ikatan Cinta, saya lihat di RCT itu nggak habis-habis. Belum lagi layangan putus ya. Ya kan nonton lah, masa ibu nggak nonton, saya nggak boleh nonton. Ya boleh lah, namanya sekedar informasi kan. Ya ibu-ibu, bapak-bapak. Tapi ya kita berdoa sajalah. Jadi Omikron pergi, kemudian pandemi berganti endemi ya Pak ya, amin gitu. Dan kita mohon pada Allah kita bisa beribadahlah dengan normal. Mungkin sekarang masih udah normal Pak, apa masih berjarak? Lah, nah bantah. Kan normal memang udah ada edaran dari Majelis Ulama. Boleh. Malah alhamdulillah nanti subhanallah ya, megah Masjid Al-Muhajirin ini. Artinya masjid orang-orang pendatang kan, muhajirin. Nanti ada imam tersendiri, kemudian tarawehnya mungkin 11 ya Pak ya, apa 23. Ya silahkan aja. Karena di Saudi itu saya perhatiin waktu bulan puasa ada yang taraweh 33 Bu, Pak, 33. Mereka ini mulainya jam 10. Jadi setelah dari Masjidil Haram itu mereka melakukan. Jadi kelompok-kelompok lansia. Selesainya itu menjelang sahur, menjelang subuh, Masya Allah. Bahkan teman saya yang pernah tinggal di Mesir, di Mesir ada 43 malah. Ditanya, ishaza katsir, kenapa kok banyak amat tarawehnya? Dia bilang, haza Ramadan. Ini Ramadan.
Mumpung Ramadan, kita belum tahu. Jangan-jangan tahun depan kita nggak ketemu dengan Ramadan. Makanya mari kita maksimalkan ibadah. Bagi ibu-ibu maaf, punten, yang punya utang puasa masih ada, besok bisa ibu ganti. Puasa Senin berapa hari, kemudian ada Kemis dan seterusnya. Kalau nggak sempat juga, ya diskusi, barangkali nanya sama Ustadz, mungkin ada solution, bisa dengan bayar fidyah supaya ibu masuk Ramadan tidak ada utang lagi, insya Allah. Ya termasuk juga mungkin bapak-bapak. Ya saya juga minta didoain Bu, bapak, supaya Ramadan bisa beribadah, melaksanakan tugas sepanjang Ramadan. Amin. Karena hampir 2 Ramadan saya sedih banget Bu, bapak. 2019 Ramadan saya harus diopname di rumah sakit karena penyakit. Hampir sebulan. Terjadinya di Ramadan. Kemudian 2021 udah saya termasuk alumni COVID. Kena saya Bu, bapak. Jadi saya habis vaksin yang kedua waktu itu, malamnya itu kan taraweh, ketemu teman-teman di masjid, ngobrol taraweh, kemudian sahur, salat subuh, terus berkegiatan beberapa hari. Tiba-tiba kok tenggorokan rada pahit. Saya coba konsul ke dokter yang ada di kampus, positif swabnya, supaya apa namanya, yakin diberi apa rujukan untuk PCR, PCR, dan ternyata positif. Itu terjadi di bulan Ramadan. Nah karena bulan Ramadan saya isoma di rumah 10 hari, nggak ada perkembangan, malah ibu apa terpapar juga, kasihan juga. Mungkin karena nganterin sahur, termasuk satu rumah. Jadi oleh Pak RW setempat pakai polis lain, kayak melakukan kejahatan aja supaya rumah ini jangan di apa. Oh jadi karena warga yang lain tidak. Ya saya minta yang Maha Kuasa engkau tunjukkan. Tapi alhamdulillah ibu-ibu, bapak-bapak, saya cara membayar utang saya puasa itu hampir sebulan. Saya niatnya puasa Senin. Ya Allah, hari ini saya puasa mengganti puasa yang tidak saya lakukan di bulan Ramadan, sekaligus mengambil berkahnya hari Senin. Alhamdulillah, karena terbiasa udah lunas, terbiasa juga untuk melaksanakan puasa Senin Kemis. Jadi ada hikmah dan manfaatnya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kita kangen ya untuk taraweh. Makanya nanti yang jadi imam, kalau Rasulullah kan mengajarkan kita, kalau anda jadi imam, falyukhaffif, ringankan bacaanmu kalau berjamaah. Tapi kalau sendiri, kata Rasulullah, falyutawwil masya, silahkan panjangin bacaanmu kalau sendiri. Cuman kadang-kadang kan kita rada dibalik, ya termasuk saya juga pernah. Kalau sendiri itu ya Allah cepat. Assalamualaikum, assalamualaikum. Tapi kalau jadi imam rada lama juga. Tapi apa? Sering jadi renungan, pembelajaran. Lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa anda lakukan? Kenapa anda sampaikan apa yang tidak anda lakukan? Jadi pelan. Taraweh. Taraweh kalau bisa tolong tumak nina. Tumak nina itu apa yang ada interval waktu. Bacaannya usolli sunnatat tarawih rak'ataini imaman lillahi ta'ala Allahu Akbar. Ada yang baca doa iftitah, ada yang langsung Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda. Allahu akbar. Subhana rabbiyal azim, i'tidal dan seterusnya. Enak kita, nggak usah buru-buru. Ada yang udah 11 buru-buru, cepet banget, kagak bisa kita ngitung, nggak bisa, nggak sempat lagi baca. Sholli sunnatul tarawih. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin na'budu wa nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Ya Allah. Begitu selesai kadang-kadang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sendal hilang. Bukan begitu tumaknina, subhanallah. Kita ingin bagaimana melakukan. Karena apa? Dalam Al-Quran kalau nggak keliru ada ayat Aqimis salata li dzikri. Allah, lakukanlah salat itu semata-mata ingat aku, kata Allah. Bahkan ada dalam hadis, man arada ayyukallim Allah falyuqimis shalah. Siapa yang kepengen ngomong dengan Allah, salat. Wa man arada ayyukallimahu Allah falyaqra'il Qur'an. Barang siapa yang ingin diomongin oleh Allah, perbanyak membaca Al-Qur'an. Selamat berpuasa. Mohon maaf lahir batin kalau ada yang benar dari Allah, yang salah dari saya sebagai manusia biasa. Saya kira ini bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati dan saya muliakan, yang bisa saya sampaikan supaya nggak marah nih kursinya. Yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya, dan mari kita saling berdoa semoga kita sehat, kita panjang umur, bertemu dengan bulan suci Ramadan, bisa berpuasa, bisa taraweh, dan melakukan kegiatan-kegiatan di bulan Ramadan. Dan kita juga minta pada Allah semoga niat baik daripada panitia pembangunan yang direncanakan akan segera dikabul, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa. Kita awali doa kita dengan Ummul Quran Suratul Fatihah. Kita niatkan orang-orang yang telah membangun, merencanakan masjid ini, dan mereka, beliau-beliau telah berpulang ke rahmatullah. Semoga Allah ampuni dosanya, Allah terima ibadahnya, mereka akan husnul khatimah. Kita juga berdoa untuk keluarga kita yang telah meninggal dunia. Semoga Allah ampuni dosanya, Allah terima ibadahnya. Yang sakit mungkin karena COVID-19 atau penyakit yang lain, semoga Allah angkat penyakitnya, segera sembuh dan dapat melaksanakan kegiatan sebagaimana biasa. Mudah-mudahan rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita untuk bertemu dengan bulan suci yang mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan
apa yang telah dilakukan oleh panitia hari ini bekerja sama dengan DKM Al-Muhajirin, Pak Haji Edi Mariadi dan kawan-kawan, semuanya diganti oleh Allah apa yang telah kita keluarkan, dan semoga apa yang telah kita nikmati hari ini dengan minuman ataupun mungkin dengan snack, mudah-mudahan menjadi gizi yang akan memberikan semangat dalam kehidupan kita. Ala hadhihi niyyah wa li kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidina amin. Hamdas syakirin hamdan na'imin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyah wa nas'aluka tamamal 'afiyah wa nas'aluka asy-syukra 'alal 'afiyah wa nas'aluka al-ghina 'anil nas. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana wa lahum. Allahumma ij'al qabrahum rawdah min riyadil jinan wa la taj'al qabrahum hufratan min hufrin niran. Allahumma ya ayyatuhan nafsul mutma'innah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban marhaban aini marhaban marhaban saini marhaban marhaban jaddal husaini marhaban marhaban qulani marhaban nur aini marhaban aini
wabarakatuh.